Bang Omar, saya udah iklan di Facebook, di Instagram, budgetnya gede. Tapi kenapa masih boncos? Kenapa budget udah banyak, tapi masih boncos? Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan simak bagaimana supaya iklan teman-teman tidak boncos. Sebelum itu, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelnya Bang Omar yang membahas tentunya tentang strategi properti. Kita akan membahas 101 cara bagaimana bisa menghasilkan dari properti. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengoptimasi, bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dari Facebook Conversion Optimization. Waduh, bahasanya keren banget nih. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya Bang Mar? Maksudnya adalah bagaimana supaya iklannya teman-teman tidak boncos. Tidak boncos artinya tidak spend banyak gitu loh, tapi hasilnya sangat-sangat mengecewakan. Oke, kita akan bahas step by stepnya sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, yang belum subscribe, nah silahkan subscribe dulu ya supaya nanti bisa dapetin update terbaru dari video-videonya Bang Omar. Oke, apa saja sih yang akan kita bahas pada kali ini? Nah, yuk sama-sama kita simak. Oke teman-teman, karena kita ngebahas properti, maka flow atau funnel yang perlu kita perhatikan adalah journey dari si customer itu dalam berinteraksi dengan kita. Jadi kita harus paham betul ketika dia melihat iklan kita, kemudian bagaimana dia bisa ngeklik iklan kita, kemudian dia membaca landing page yang kita buat atau website yang kita buat, kemudian call to action-nya apa, misalkan leads leads button atau button, atau dia masuk ke form dulu sampai nanti dia menjadi kontak kita. Ya, lalu kita follow up sampai terjadinya closing. Nah, step-step tadi sebaiknya atau yang harus kita lakukan adalah mengoptimasi dari setiap step tersebut. Ya, misalkan untuk bisa mengoptimasi bagaimana orang bisa melihat iklan kita, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Contoh, bagaimana supaya iklan kita itu ketika pada saat orang scroll Facebook atau Instagram, mereka akan stop. Ya, artinya dia punya stopping power sehingga orang mau melihat iklan tersebut. Ya, nah ini ada caranya nanti. Kemudian setelah itu, bagaimana konten dari iklan tersebut akhirnya membuat orang mau mengklik, gitu. Jadi setelah dilihat, ya ada copywritingnya di situ, ya bagaimana nanti bisa membawa kita atau orang ya yang melihat iklan tersebut mau akhirnya mengklik. Nah ini tidak sederhana ya, kelihatannya memang sederhana, tapi kalau kita salah dalam membuat copywriting atau juga salah membuat konten iklannya, sehingga orang nanti cuma ngelihat doang, ya tidak menghasilkan klik. Oke, sekarang gimana caranya supaya orang mau ngeklik iklan? Yang paling utama adalah teman-teman harus mengoptimasi yang namanya ads kreatifnya. Ya, ads kreatif itu terdiri apa aja? Yang pertama, gambar. Kedua, mungkin video. Ketiga, adalah copywritingnya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan betul. Sehingga nanti konten dari iklan itu menarik. Sayangnya, itu aja nggak cukup. Ya, artinya kalau kita udah buat kontennya menarik, tapi ternyata kita salah mentargetkan. Nah, dalam Facebook memang sekarang ini sedang terjadi perubahan-perubahan gitu yang katanya kata orang bikin iklannya broad aja deh gitu ya. Targetingnya tuh dilepasin aja gitu. Nah, kalau menurut saya yang paling bijak adalah kita tetap nanti melakukan yang namanya testing.
Ya, itu nanti tahapan pada saat kita berikan. Tapi intinya teman-teman harus siapin targeting yang benar, targeting yang tepat. Ya, kalau jual properti apa sih targetingnya? Ya, teman-teman harus buat. Ya, nanti kita akan bahas di video terpisah. Simpelnya nih, sekarang orang udah ngeklik iklannya. Terus dia mendarat di landing page kita. Dia baca landing page kita. Apa yang terjadi? Kalau teman-teman tidak mengoptimasi landing page, maka mereka ngeklik, ngelihat, habis itu kabur. Nah, apa saja yang perlu dioptimasi? Ya tentunya desainnya. Desain dari landing page-nya. Ya, dia menggunakan apa? Cepat nggak dikliknya? Kemudian mobile friendly nggak? Gimana dengan copywriting-nya? Ketika orang membaca tuh betah di situ dan dia nggak bingung. Step by step-nya paham bahwa dia harus ngapain. Dia harus ngeklik, dia harus menghubungi siapa. Nah, itu jelas banget. Call to action-nya siapa gitu. Lalu page speed-nya, jadi ketika diklik tuh cepet nggak dibuka. Jangan sampai orang udah ngeliat iklan, udah tertarik iklannya, begitu diklik, aduh muter-muter lama, sehingga akhirnya mereka keluar dari situ. Kunci nih, ini juga kunci nih, yaitu price-nya, produknya, dan offer-nya. Itu harus jelas banget. Jadi jangan sampai kebanyakan orang jadi bingung, sebenarnya lu lagi nawarin apa sih gitu. Jadi harus diperjelas. Berapa harganya, produknya seperti apa, dan offeringnya apa, atau gimmicknya apa, promo dan diskonnya apa. Nextnya adalah call to action. Nah, call to action artinya apa? Ketika mereka melihat landing page, mereka akan melihat yang namanya tombol-tombol. Ya. Nah, ini diarahkan kemana? Apakah diarahkan ke form? Ya, artinya mereka mengisi form yang nama, alamat email, nomor WhatsApp gitu. Atau nanti dia direct to WhatsApp atau dia direct to call, apapun lah itu, ya teman-teman harus buat dan nanti harus dites masing-masing mana yang paling efektif. Nah, dari sini juga teman-teman harus buat yang namanya follow up sequence setelah mendapatkan kontak tersebut, karena kita jualan properti, kita punya tahapan-tahapan yang tidak sederhana gitu ya. Jadi setelah dia klik, dia masukin WhatsApp ke kita, terus gimana kita memfollow up-nya sampai dia mau survei, terus kita sediakan marketing tools, bagaimana kita negosiasi, bagaimana kita presentasi, sampai terjadi namanya closing. Itu tadi alurnya ya, itu tadi funnelnya, itu step by step-nya. Terus gimana supaya kita bisa mengukur hal tersebut? Nah, di Facebook kita punya yang namanya metrik. Nah, makanya nanti teman-teman harus menguasai, harus paham betul bagaimana cara membaca metrik. Karena dengan metrik ini nanti kita membuat yang namanya KPI. KPI itu adalah Key Performance Indicator. Artinya ada indikator-indikator atau ukuran-ukuran yang perlu kita perhatikan agar iklan kita tidak boncos. Contoh, di tahapan pertama ketika orang lihat iklan terus lalu orang mau mengklik, itu ada yang namanya metrik CTR, click through rate. Kemudian pada saat orang melihat landing page itu ada namanya landing page view. Kemudian pada saat nanti leads, jadi leads itu cost per lead-nya seperti apa. Nah, ukuran-ukuran tadi itu akan mengawal kita sehingga ketika misalkan angka-angkanya tidak sesuai, maka ganti iklan, maka kita harus rubah iklannya atau kita stop iklannya sehingga tidak boncos. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, gimana menurut teman-teman? Step mana yang teman-teman mungkin ingin tanyakan, atau jangan-jangan selama ini iklan belum pernah melakukan yang kayak gini? Aduh, sayang banget ya budgetnya. Nah, untuk itu coba komen di bawah ya apa yang sudah teman-teman lakukan pada iklan teman-teman, dan tentunya sukses buat semuanya. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.